Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa bi'ulumi talamidhihi fid dharain amin ila anqal man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Secara lafaz maknanya begini: barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah menghantarkan nikmat tersebut kepada kehancurannya. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut dengan pengikat yang kuat agar tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Allah menjelaskan, jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu sebaliknya, yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Syukur, makna syukur adalah mengagungkan nikmat Allah. Yang pertama, mengagungkan nikmat Allah dimulai dari mengagungkan. Pertama, sadar dulu kalau itu nikmat Allah. Setelah itu mengagungkan nikmat Allah, baru setelah itu dia mampu bersyukur. Sehingga perintah yang sering kita dengar adalah tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah. Dan kalaupun kita akan menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Teramat banyak dan teramat besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi merenungi agar kita sadar akan nikmat Allah itu penting untuk membuahkan pengagungan kalau itu nikmat Allah. Dan setelah orang mengagungkan nikmat Allah, baru dia bersyukur. Yang tidak merasa, tidak bisa mengagungkan nikmat, tidak akan bisa bersyukur. Antara manusia saja, ada orang memberikan kepada Anda sesuatu, ya potongan beling begitu, potongan beling. Setelah diberikan kepada Anda, apa ini orang ngasih, ya dibuang, ya. Tato di sebelahnya ada orang, ini mau dibuang, ya saya buang, saya tidak butuh. Tato ada orang ngambil, yang mengambil terus senangnya luar biasa, dipegang-pegang, masya Allah. Apa ini? Permata. Ayo, yang membuang nyesel atau tidak setelah itu? Nyesel. Karena kenapa dibuang? Karena tidak mengerti. Yang tahu akan menghargai. Yang tahu itu permata, tinggal ngasah saja, ngelusin, baru dikasih cincin, mahal harganya. Ini permata, tapi nggak tahu itu dianggap beling biasa. Maka kita perlu merenungi nikmat Allah agar sampai kepada makna syukur. Kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Maka betul, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, teramat banyak. Betul kita bingung kalau bisa bicara nikmat Allah, bingung. Kita bicara tentang tidur, ngantuk, itu nikmat atau siksa? Nikmat. Kalau tidak ngantuk, Anda nggak akan nikmat tidur. Subhanallah. Lapar, muqaddimah nikmat yang Allah berikan. Allah. Bahkan seseorang itu baru merasakan nikmatnya sehat kapan dia merasakan sakit. Teramat banyak, subhanallah, nikmat yang Allah berikan, pandangan yang Allah berikan. Subhanallah, hembusan nafas. Terus Allah beri kulit yang peka sehingga bisa merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi pagi, angin pagi. Kemudian apa lagi? Tenggorokan dan banyak banyak. Nah, ini karena kita tidak pernah merenung, yang dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah merenung, begitu mudahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Baik. Jadi untuk sampai kepada syukur, maka renungi nikmat Allah. Kemudian meyakini kalau ini dari Allah, biarpun harus sampai kepada kita melalui manusia, tetap harus kita yakini dari Allah. Kemudian setelah dia mengagungkan nikmat tersebut karena dari Allah, Anda tahu makna hadiah. Hadiah itu, biarpun itu sebetulnya tidak banyak, terlalu banyak nilainya, cuma karena yang memberikan adalah orang yang Anda cintai, akan penuh arti. Sapu tangan Anda beli di pasar, banyak beli sapu tangan, tapi suatu ketika Anda mendapatkan sapu tangan dari seorang alim, ini yang senang ulama, yang senang artis, baju dalamnya dilempar, direbut gitu.
lihat, ada artis pernah di konser di Jakarta, saya dengar tuh membuang baju dalamnya, berebut sampai berantem. Itu gila. Kenapa kok jadi seperti itu? Padahal kain bisa beli di mana-mana. Jadi disebutkan dari Allah yang Maha Agung. Bagaimana kita tidak bisa mengagungkan karunia dari Allah? Tidak ada kecil dari Allah. Biarpun kalau dibanding yang lainnya, iya ada nikmat kecil, nikmat gede, tapi semua adalah agung karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu cara bersyukur. Bagaimana sih makna bersyukur itu? Syukur itu ada syukur bil lisan. Kata Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab yang lainnya, syukur bil lisan, syukur bil arkan, wa syukur bil janan. Syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah dan menyebut nikmat tersebut, asalkan sebutan nikmat ini tidak menjadikan orang sakit dan juga tidak menjadikan kita sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa minna syukri, kata Nabi, at-tahaddutsu bin ni'mati, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syukur adalah membicarakan nikmat tersebut, menyebut nikmat. Tapi dengan catatan, waktu menyebut nikmat itu tantangannya berat. Seorang ustadz menyebut alhamdulillah, majelisnya masya Allah, jamaahnya banyak. Kalau dia maknanya syukur benar, tapi kalau masanya sombong, ada orang kayak saya ini, wah ini repot, rusak. Hati-hati. Anda ingin menyebut alhamdulillah saya dapat rezeki bisa bikin rumah, kalau maknanya tahadus, senang betul, sah. Tapi kalau maknanya apa? Pamer, sombong, rusak. Makanya tipis sekali antara kesombongan yang dihadirkan di saat menyebut nikmat. Tapi yang jelas menyebut nikmat itu adalah tahadduts nikmah, adalah cara bersyukur, tapi harus waspada dengan lisan. Alhamdulillah ya jelas. Cuman Allah, apakah cukup dengan alhamdulillah? Oh enggak. Kalau dengan alhamdulillah saja enggak cukup. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menyebutkan sekarang rata-rata orang kalau mendapatkan nikmat kan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tapi Allah menyebutkan yang syukur sedikit. Berarti bukan syukur alhamdulillah itu yang dimaksud. Syukur yang sesungguhnya adalah dengan lisan iya, kemudian dengan arkan lah, arkan anggota tubuh, kemudian bil janan, hati betul-betul mengagungkan nikmat Allah dan menyadari itu dari Allah, maka menjadikan dia semakin dekat kepada Allah.